Oke. Sejak awal Epic berdiri dengan komitmen untuk terus menjaga value yang kami percaya, telah membantu Epic dalam memberikan dampak dan perubahan yang positif secara ekonomi serta sosial terhadap para stakeholder yang ada di Epic. And what tomorrow holds for Epic? Let's walk with us and make it happen. Halo Epic People, saya dengan Andri, founder dari Epic. Hai, nama saya Nofran, sebagai CEO dan founder dari Epic. Nama saya Daniel, saya adalah salah satu dari direksi Epic yang lebih fokus di bidang finance dan juga general affair. Saya memulai karir di tahun 2001 sampai 2008 sebagai sales properti ya di salah satu developer yang cukup dikenal di mungkin bukan di Jakarta ya, di Indonesia juga. Di situ saya punya experience bahwa saya banyak menjual berbagai jenis properti, mungkin hanya kuburan saja yang saya belum pernah jualan. Sebelum di Epic, sebetulnya saya memulai karir profesional saya itu pertama kali di industri perbankan selama beberapa tahun, kemudian juga lanjut lagi ke dunia tambang. Kebetulan waktu itu di area Sumatera, batubara. Lanjut dari situ saya masuk ke dunia properti. Lalu saya lanjut berkarir sebagai project consultant. Nah, di situ saya bertemu dengan Pak Nofran yang menjadi partner saya, dan disitulah kami mengalami banyak kesamaan, terutama di bidang visi dan misi. Nah, dari situlah juga cikal bakal lahirnya Epic. Mungkin teman-teman ingat dari kita ruko yang cuman berapa meter persegi, kita juga cuma punya ruang meeting satu. Dulu kalau saya ingat banget dulu teman-teman agent juga kalau ada mau tanda tangan, oke kita turun dulu, kita tunggu dulu sampai akhirnya kita bisa meeting lagi lanjutin projectnya. Itu sampai hari ini sih ya cuma bantuan Tuhan lah. Hal apa sih yang mendasari saya dan teman-teman di Epic untuk membentuk suatu entitas bisnis yang kita sebut sekarang dengan Epic ya? Sebetulnya sih memang pada dasarnya hal utama yang menjadi dasar-landasan saya pribadi pun dalam mendirikan Epic adalah permasalahan yang memang terjadi pada kebanyakan masyarakat di Indonesia. Jadi seperti yang kita ketahui mungkin pada tahun-tahun yang sebelumnya di industri properti sendiri banyak sekali saya melihat baik dari keluarga maupun teman-teman di pendidikan maupun di pekerjaan gitu ya. Kadang-kadang banyak sekali case-nya memang developer itu bisa dibilang tanda kutip mangkrak lah. Jadi yang di sini yang memang jadi korban akhir adalah si pembeli dari rumah. Yang mana kita sendiri tahu masih banyak orang di Indonesia itu yang masih belum memiliki hunian secara mandiri maupun juga secara layak. Kami melihat bahwa banyak sekali permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku bisnis properti, baik dari kantor agent maupun dengan developer, di mana karena strategi yang kurang tepat akhirnya berdampak kurang baik terhadap proyek yang mereka bangun, dan tentu saja hasilnya menjadi tidak memuaskan. Di sini Epic berharap bisa menjadi bagian bagi bisnis mereka dan bersama-sama membantu baik dari sisi landlord maupun developer untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal dan dengan tempo yang tepat. Epic People di sini tahu betul betapa pentingnya rumah, tapi kita juga tahu betul gimana masyarakat Indonesia mungkin kadang-kadang lebih mementingkan HP atau gaya hidup yang berlebihan. Padahal rumah itu penting. Rumah itu adalah suatu primary kebutuhan primary yang mereka harus punya. Dari situ saya tergerak dalam artian saya ingin memberikan standar yang baik bagi masyarakat di Indonesia khususnya dapat memiliki rasa percaya yang lebih tinggi dalam melakukan transaksi ataupun pembelian hunian yang ingin mereka miliki. Epic di sini hadir sebagai support system bagi developer partner kami agar dapat memberikan produk maupun hunian itu yang memang
kualitasnya terjaga dan dapat memenuhi ekspektasi dari para pembelinya. Bagi para teman-teman penjual sendiri dapat merasa lebih aman ketika mereka memasarkan produk-produk ataupun project yang memang dikelola oleh Epic. Halo, nama saya Angga dari Divisi Business and Development di Epic. Kenalkan, nama saya Clarissa Saprilia dari Divisi Business Development. Saya Davi dari Epic Promotion. Perkenalkan, nama saya Natasha, saya dari Divisi Finance. Saya Lucy, Head dari Divisi Human Resource Management di Epic. Halo, nama saya Fahmi Murobi, saya dari Divisi General Affair di Epic. Nama saya Bowo, nama lengkapnya Ageng Dwi Prabowo. Saya ada di Divisi Epic Digital Marketing. Halo, saya Reza Gernaldi, biasa dipanggil Aco, dari Divisi Epic Digital Marketing. Halo, aku dengan Anggi, aku divisi dari primary dan secondary. Halo, nama saya Gunawan Sationo, saya Head of Epic System. Oke, perkenalkan nama saya Bara, saya dari Legal Department Head PT Epic Property. Saya Revalo dari Epic Estate. Hai, nama saya Dana, saya di Epic sebagai Head of Market Division. Sebagai Head of Business and Development, saya memastikan untuk selalu menyediakan saran dan solusi terbaik kepada partner kami. Dari mulai fase perencanaan, pengembangan, pengelolaan proyek dan manajemen, hingga penjualan sebuah proyek properti. Bagaimana secara strategis menghasilkan promosi yang efektif untuk produk dari proyek-proyek yang Epic handle secara offline maupun online. Saya bertanggung jawab atas kenyamanan, kesejahteraan, dan efektivitas kinerja karyawan di Epic. Jadi kalau misalnya karyawan-karyawan Epic achieve target nih, ya bisa jadi karena saya. Digital marketing ada di Epic sebenarnya jadi salah satu tools buat sebuah project gitu ya. Jadi membantu memasarkan project secara digital lah kalau gambaran besarnya. Kita membantu teman-teman untuk menjual produk-produk dari para developer dan juga bantu klien-klien yang punya produk secondary yang misalnya mau menitipkan rumah, ruko, atau kafling mereka untuk dijual. Job desk saya mengakomodasi dan membuat aplikasi untuk Epic sendiri maupun untuk customer Epic. Jadi kurang lebih dari Departemen Legal ini adalah memastikan sesuai dengan legal standing dan peraturan yang ada sehingga proyek bisa berjalan tanpa ada kendala sedikit pun. Kita membuat suatu sistem yang terintegrasi itu berupa aplikasi. Jadi di satu genggaman, misalnya di satu handphone ya, smartphone, kita bisa misalnya mengontrol semua kegiatan pengelolaan atau estate management. Kita memberikan analisa sebelum disubmit ke bank. Kita memberikan saran, masukan, dan pilihan buat konsumen untuk pembiayaan terbaik buat diri mereka sendiri. Nama saya Demi, Head dari Epic Project daerah Bekasi dan Tangerang. Nama saya Heri, saya adalah Head dari Epic Project untuk daerah Bogor dan sekitarnya. Saya Riki, saya Head Epic Project untuk area Kerawang, Cikarang dan sekitarnya, sekaligus juga Direktur untuk Epic Kerawang. Halo, saya Albert, Founder dan Director dari Epic Bali. Saya Yosi dari Epic Fortuna. Di Epic Fortuna, saya sebagai Principal dan juga sebagai Co-Founder dari Epic Fortuna. Di Bali, properti memiliki daya tarik tersendiri bagi para investor maupun end user. Dan kita tahu bahwa kenaikan properti di Bali cukup signifikan dari tahun ke tahun dan dibuktikan pada saat pandemi ini penjualan properti di Bali juga tetap stabil. Proyek yang saat ini saya handle antara lain Emerald Residence terletak di Tangerang Utara, Emerald Terrace terletak di Jati Asih, lokasi yang sangat strategis, bebas banjir. Ayama terletak di Kabupaten Bogor, tetapi lokasi kita sangat strategis. Kita bersebelahan dengan BSD. Citafil kita terletak di Kabupaten Bogor juga. Citafil ini memiliki daerah sangat berkembang nih. Untuk proyek yang sedang saya tangani saat ini adalah Emerald Cilebut, daerah Bogor. Itu kurang lebih ada 9 hektar. Untuk yang kedua adalah Emerald City Cibinong. Itu adanya di pusat kota Cibinong yang dekat beberapa fasilitas, stasiun kereta api, jalan tol, dan pusat pemerintahan. Untuk yang ketiga, Arkamaya Residence adalah rumah 2 lantai yang mewah, itu ada di selatan Jakarta. Untuk Epic Kerawang sendiri yang sudah kita handle ada beberapa proyek ya. Dari Emerald Land Development itu ada satu kawasan namanya Emerald Neopolis yang sudah meluncurkan 2 klaster ya, ada Neopark dan Neokasa.
Lalu ada proyek lainnya juga dari beberapa developer yang sudah kita kerjasamakan untuk di area Kerawang dan Cikarang. Kita sudah dan sedang menjadi lead agent di PIK 2, kemudian di Alam Sutra Serpong, juga dengan brand-brand ternama lain menjadi lead agent bagi proyek-proyek terkemuka di seluruh Jabodetabek. Saya bekerja di Epic sejak Epic berdiri tanggal 18 Agustus 2018. Awal mula saya masuk ke Epic, orang yang pertama kali saya temui yaitu Pak Andri. Lalu saya ketemu sama Pak Novran, Pak Davi, Natasha, dan Clarissa. Interview pertama itu dikontak sama Pak Novran, disuruh ke Dunkin Donut lantai 2. Kebanggaannya di Epic karena saya dari awal banget saya jadi dapat kepercayaan lebih dibanding yang lain. Terus yang kedua juga saya dapat beasiswa Epic Scholar buat kuliah saya. Saya sangat berterima kasih untuk itu. Yang paling membanggakan itu pendapatan pertama dikasih ke orang tua, bangga juga buat beli sesuatu dari gaji pertama. Juga merasa bangga karena di websitenya ada muka saya. Kesan-pesannya terima kasih banyak untuk direksi, teman-teman kerja semua, dibantu dalam hal apapun dari pekerjaan maupun di luar pekerjaan dibantu banyak. Dari tahun 2018 sampai 2021 ini, kenapa saya bisa bertahan lama? Karena memang orang-orang di Epic ini orang-orangnya baik. Selain itu juga rasa kekeluargaannya sangat kuat, sangat kental, sehingga ada rasa kenyamanan yang saya rasakan ketika berada di kantor ataupun di lingkungan Epic. Banyak sekali tantangan-tantangan yang kita alami, terutama di bidang marketing and sales. Kita tahu saat ini kita mengalami pandemi, di mana mobilitas dan traffic sangat berpengaruh terhadap kegiatan marketing yang kita jalankan untuk semua proyek kita. Dan di situ ternyata Epic bukan hanya mampu menghandle tantangan-tantangan tersebut, tetapi juga mendapat berbagai kemajuan. Yang ini terlihat dari perolehan penjualan semua proyek yang dihandle oleh Epic mengalami peningkatan penjualan baik secara nominal maupun angka penjualan maupun secara volume justru pada saat masa pandemi ini. Paling struggle dengan mungkin sistem yang awal-awal ya, bagaimana kita menjadi dewasa, menjadi lebih baik. Mungkin yang awalnya juga teman-teman kita masih pada muda-muda, lagi belajar-belajar, itu mungkin salah satu struggle kita yang berat ya di tahun-tahun pertama. Tapi setelah berjalannya waktu dan juga kesetiaan dari teman-teman semua untuk terus membantu kita bertumbuh, mungkin struggle yang baru ini juga ya masa pandemi, teman-teman tahu sendiri, kita semua dari setiap divisi mempunyai tantangan yang harus kita lewatin. Contohnya lah kayak WFH, kita sendiri terpisah dan juga kangen banget buat teman-teman kita kumpul lagi, khususnya teman-teman agent, kangen banget untuk ngumpul-ngumpul lagi, untuk kayak dulu kita bisa outing bareng-bareng lagi. Itu suatu struggle juga buat kita karena kita pengen banget gitu kita bisa deket, kita bisa spend time waktu bersama dan membuat memori-memori, tapi karena begini kita mesti sangat hati-hati untuk hal-hal seperti itu. Ya, dan juga paling terakhir, jadi terchallenge mengeluarkan promo yang lebih bagus lagi, yang nggak biasa-biasa, yang mungkin dulu dengan 1 dan 2 strategi yang pegangan kita biasa, kita harus mesti ganti, mesti bertumbuh, mesti cari yang baru lagi, apa yang lebih menarik, yang lebih baru untuk market kita di masa COVID seperti ini. Beberapa challenge utama yang sering kami hadapi, terutama itu adalah membaca demand market yang kami tuju. Hal ini bertujuan agar setiap produk maupun setiap proyek yang kami kembangkan dapat terus relevan dan dapat diterima oleh masyarakat maupun target buyer kami. Yang kedua adalah membangun trust dari para partner bisnis yang bekerja sama dengan kami maupun yang akan bekerja sama dengan Epic itu sendiri dan bisnis partner kami. Dan yang terakhir adalah kepekaan dan kejelian dari tim Epic untuk dapat membaca potensi dan beradaptasi dalam menghadapi perubahan lingkungan yang terjadi dalam dunia bisnis. Dengan tujuan agar bisnis
yang dijalankan oleh partner kami dapat berjalan dengan baik dan sustainable. Ini tim kita terberkati dengan tim BizDev yang sangat aktif, teman-teman, dan juga mungkin juga melihat bagaimana Epic bertumbuh. Klien-klien kita banyak yang repeat order dan juga ada beberapa klien-klien baru. Seperti tahun ini aja kita sebetulnya sudah double angka project dari tahun lalu. Puji Tuhan juga yang terakhir di revenue sendiri, saya dari tim finance bisa sangat bersuka cita memberitahukan pada teman-teman bahwa walaupun di masa pandemi revenue kita tetap bertumbuh dan itu juga membantu kita memberikan servis yang lebih baik ke klien dan juga ke dalam. Oke, kenapa harus Epic? Karena Epic mempunyai layanan yang super lengkap dari awal project, dari mulai perjanjian KSO sampai dengan estate management. Dan di setiap divisi Epic dihandle oleh talenta-talenta yang sudah berpengalaman di bidangnya masing-masing. Dan hal ini yang menjamin bahwa hasil yang diperoleh akan menjadi sangat maksimal sehingga bisa memuaskan para stakeholder. Jika ditarik kesimpulan, Epic menawarkan jasa seperti operator developer, yaitu kami berupaya agar struktur manajemen di partner developer kami bisa begitu slim dan bisa begitu efektif dan efisien sehingga partner developer kami bisa lebih fokus dalam ekspansi bisnis dan pengembangan networking yang mereka miliki. Karena hanya di Epic yang semua terintegrasi. Dari project-nya, dari agent-nya, dari komisinya, sampai bagaimana kita berpromosi, itu semua jadi satu. Mungkin teman-teman semua tahu yang namanya silo, di mana semua berjuang sendiri, punya agenda sendiri-sendiri. Tapi di Epic kita cuma punya satu, itu jualan, habiskan, dan be Epic.